أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله ما استطعتم فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat rahmatullah, yang pertama dan yang paling utama pada senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga atas taufik, hidayah dan hidayahnya kita berkesempatan untuk melaksanakan salat Jumat di masjid yang insya Allah penuh dengan keberkahan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan untuk tujuan alam habibana wa syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan umatnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Tentu dengan satu pengharapan bahwa kita adalah salah satu dari umat Kanjeng Rasul yang kelak mendapatkan syafaatul uzmanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tidak bosan-bosan khatib senantiasa menyampaikan wasiat takwanya untuk senantiasa imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, sehingga dari waktu ke waktu kita senantiasa bisa menambahkan ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi sirra wa alaniyah, zahiran wa batinan, adalah suatu kondisi di mana dalam posisi apapun kita, baik terlihat orang lain atau tidak terlihat oleh orang lain, kita senantiasa berkomitmen bahwa Allah senantiasa mengawasi kita, sehingga kita ketika terjerembab dalam belokan yang berlumpur dosa akan segera kita kembali, karena kita mengingat bahwa Allah senantiasa mengawasi kita. Itulah yang dimaksud dengan ketakwaan. Kemudian hadirin, keimanan bagaimana kita tambahkan adalah kita harus meyakini bahwa kebenaran dan pembenaran hati secara mantap terhadap seluruh ajaran yang dibawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, wasiat takwa bukan semata wasiat yang rutin kita dengarkan ketika para khatib berada di mimbar-mimbar Jumat. Akan tetapi lebih dari itu adalah menurut Imam Al-Haddad dalam kitab An-Nasaihud Diniyah, beliau menyampaikan wasiyatullahi rabbil alamin lil awwalina wal akhirin was sabiqin wal lahiqin, bahwa wasiat Allah penguasa alam adalah disampaikan kepada orang-orang terdahulu, orang-orang yang mutaakhir, orang-orang yang hari ini masih hidup, juga disampaikan untuk orang-orang yang akan datang kemudian. Itulah esensi takwa sesungguhnya,
sehingga takwa tidak hanya harus kita dengar atau kita dengar saja ketika khotib-khotib berada di mimbar, tapi ketakwaan harus senantiasa menempel dalam diri kita sehingga menginspirasi kita untuk tidak melakukan hal yang sifatnya tidak terpuji. Hadirin rahimahullah, dalam kitab Cahaya atau An-Nur yang dikarang oleh Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Az-Zabidi, suatu ketika Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan Nabiullah Daud alaihissalam. Nabiullah Daud bertanya, "Wahai Allah, nikmat apakah yang kecil di sisimu?" Allah pun menjawab, "Nafas yang kamu hidup sehari-hari adalah nikmat yang kecil di sisiku," jawab Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah, mari kita bayangkan bersama bahwa nafas yang kita hirup sehari-hari, yang dengannya kita menjadi wasilah untuk bisa menikmati dan bersyukur atas kenikmatan dan indahnya dunia ini, oleh Allah disebut adalah nikmat yang paling kecil di sisinya. Hadirin Allah, mendengar itu Nabiullah Daud alaihissalam kemudian bertanya kembali, "Wahai Allah, lalu nikmat apa yang besar lagi selain nafas yang ada dalam diri kita?" Allah pun menjawab bahwa diciptakannya Nabi Muhammad SAW adalah kenikmatan terbesar bagi umat manusia dan alam semesta. Hadirin Allah, tidak heran jika kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui hadis qudsinya memuji setinggi langit Rasulullah SAW. Laulaka ya Muhammad lamma khalaqtal akhlaq." Jika bukan karena engkau wahai Muhammad, kata Allah, maka tidak akan aku ciptakan alam semesta beserta isinya. Hadirin Allah, hari ini adalah hari ketiga atau keempat dari bulan Rabiul Awal, bulan di mana Rasulullah SAW dilahirkan ke muka bumi, yang dengannya Nur Muhammad mencerahkan dan memberi cahaya kepada kita. Qad manallahu 'alal mu'minina idza ba'atha fihim rasula. Sungguh Allah Ta'ala memberikan karunia bagi orang-orang mukmin tatkala Dia mengutus bagi mereka seorang rasul. Ali Imran ayat 164. Hadirin rahimakumullah, bulan mulia ini Allah telah lahirkan manusia yang agung dengan membawa risalah rahmatan lil alamin. Beliau diutus tidak hanya untuk umatnya, tapi seluruh umat manusia dengan membawa misi kasih sayang dan perdamaian. Beliau membawa agama yang penuh ridha Allah. Innad dina indallahil Islam, bahwa Islam adalah agama tauhid dan syariat yang mulia. Dan sosok Rasulullah SAW adalah sosok teladan paripurna yang dengan gerak-geriknya, dengan perkataannya, dengan perilakunya adalah contoh yang nyata bagi kita. Dengan contoh yang kita dapatkan dari Rasulullah, maka niscaya kita akan menjadi orang-orang yang beruntung baik di dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.